Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Ya, semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini Pak Pres akan memberikan pelajaran agama Katolik kelas 6, pembahasan LKS Jamrut lembar pengetahuan 11 dan 12, lalu disambung dengan materi pelajaran 13. Baik, kita langsung mulai. Kita berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Rahim, karena cinta dan kerahiman-Mu, Engkau mencintai serta menyelamatkan kami meskipun kami orang-orang berdosa. Melalui Yesus Kristus kami mengenal-Mu sebagai Bapa yang penuh kasih. Ajarilah kami untuk taat pada kehendak-Mu, sehingga Engkaulah yang memerintah sebagai Raja dan kami menjadi umat-Mu yang setia. Dengan sikap iman yang taat dan setia kepada kehendak-Mu, kami turut serta mewartakan dan mewujudkan kerajaan-Mu di dunia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka LKS Jamrut lembar pengetahuan 11 halaman 73 sampai 75. Bagi yang punya LKS segera dibuka. Kita jawab bersama, kita bahas bersama. Romawi 1 pilihan ganda. Nomor 1 itu jawabannya C, Allah. Nomor 2 A, saudara seiman. Nomor 3 D, Roh Kudus. Nomor 4 B, Roh Kudus. 5B, kerajaan Allah. 6D, kerelaan hatinya. 7A. 8B, tindakan nyata kepada sesama. 9D, berdoa. 10A, kasih dan cinta Allah. Silakan disalin jawabannya. Romawi 2 isian. Nomor 1 jawabannya manusia. Nomor 2 adalah Paus Fransiskus. Nomor 3 apostolik. Nomor 4 percaya kepada Kristus. 5 orang yang tidak beriman kepada Yesus apabila mendapat tugas perutusan dari Yesus maka akan menghindar, menolak. Karena tidak beriman pada Yesus. Nomor 6. Gereja Katolik mengajak masyarakat untuk membebaskan orang yang tersingkir. Miskin juga boleh, tapi lebih tepatnya tersingkir ya. 7. Hidup dalam kebaikan. 8. Jawabannya digerakkan oleh Roh Kudus. 9. Wahyu dari Allah. 10. Mengenal Allah. Lanjut. Romawi 3 uraian. Sebutkan 4 ciri gereja, jelas ya. 1. Kudus, Katolik, dan Apostolik. Nomor 2. Pengertian gereja yang kudus. Ciri kudus menegaskan bahwa gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Allah. 3. Gereja yang satu. Ciri 1 menegaskan bahwa gereja sebagai kumpulan orang-orang beriman kepada Kristus hendaknya berhimpun menjadi satu umat Allah. Nomor 4. Ciri apostolik. Ciri ini mau ditegaskan adanya kesadaran bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di kitab Efesus bab 2 ayat 20. Nomor 5. Pengertian gereja Katolik. Pengertian gereja yang Katolik ini. Gereja Katolik itu mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik di seluruh dunia, di mana setiap orang menerima pengajaran iman dan moral
serta berbagai tata liturgi yang sama dimanapun berada. Itulah mengapa jika kita misa di Jombang, kemudian minggu depan kita misa di Jakarta, kita misa di Surabaya, kita misa di Kuala Lumpur, kita misa di Paris, Jerman, Jepang, Tokyo, Korea, atau kita misalnya ke Las Vegas sana, pasti tata liturginya sama, ya. Karena ada satu kesatuan, yaitu Gereja Katolik. Lanjut, kalian buka lembar pengetahuan 12 halaman 79 sampai 81. Romawi 1 pilihan ganda, nomor 1 jawabannya B, Yohanes ya. 2A para rasul, 3C tidak ada milik pribadi namun segala kepunyaannya adalah milik bersama. 4D kasih dan perdamaian. 5 dikumandangkan oleh Konsili Vatikan kedua. Gereja sebagai umat Allah dikumandangkan oleh Konsili Vatikan kedua. Sidang para uskup sedunia ya, yang bertempat atau berlokasi di Vatikan. Nomor 6 jawabannya C, kemenangan bagi roh Allah. 7 kuasa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh kuasa roh jahat ya. 8 situasi tidak terpuji. B tawuran antar pelajar. 9 jawabannya A, sakramen baptis. 10 D, Petrus. Romawi 2 isian. Nomor 1 rumah Bapa, perjalanan menuju rumah Bapa. Nomor 2 hidup penuh kemunafikan, hidup lama ya. Nomor 3 mengatasi persoalan ketidakadilan. 4 jemaat pertama disukai para rasul. 5 Kristus telah membaptis kita dengan kuasa Roh Kudus. 6 memperjuangkan hidup menurut buah-buah Roh Kudus atau kebaikan. 7 talenta. 8 yang suci. 9 sukacita. 10 sama seperti Bapamu di sorga. Langsung ke Romawi 3 uraian. Yang dimaksud dengan para rasul, orang yang dipilih secara khusus oleh Yesus untuk melanjutkan karya Yesus, yaitu mewartakan kerajaan Allah di dunia. 2 hidup kudus sesuai dengan cara hidup para rasul yang kudus. Itulah arti dari persekutuan para kudus. Nomor 3 jawabannya, dasar hubungan antara gereja dan para kudus di sorga adalah sebuah tujuan yang sama, yaitu sukacita. Nomor 4 ya. Santo Santa ini adalah orang beriman pria atau wanita yang telah meninggal dan dipercaya gereja telah melihat Allah secara langsung di surga. Kemudian kalau beato atau beata, orang beriman yang dianggap memiliki keutamaan dalam hidup berhak memperoleh penghormatan dari umat beriman. Ini beato dan beata. Lanjut, kemudian martir adalah orang beriman yang mengorbankan hidupnya bagi Allah. 5 pengertian menyembah. Menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dengan cara mempercayai kuasa Tuhan atau berserah diri dan berdoa kepada Tuhan ya. Lanjut ke pelajaran 13, yaitu gereja mewartakan kerajaan Allah. Singkat saja, inti pewartaan Yesus adalah membangun kerajaan Allah. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bandingkan dengan kitab Markus bab 1 ayat 15. Kerajaan Allah adalah suasana dan saat di mana Allah datang dan memerintah sebagai raja. Pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan mengenai kerahiman dan kepedulian Allah untuk menyelamatkan manusia.
Suasana kedekatan, keakraban, dan kesetiakawanan Allah dengan manusia itulah yang hendak dibangun oleh Yesus melalui karya pewartaannya. Pewartaan kerajaan Allah akan semakin dipahami melalui pengajaran Yesus yang menggunakan banyak perumpamaan dan mukjizat serta seluruh hidupnya. Keikutsertaan gereja di dalam mewartakan kerajaan Allah tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada tugas Kristus sendiri sebagai imam, nabi, dan raja. Partisipasi dalam karya Kristus sebagai nabi dijalankan gereja dengan mengajar dan kesaksian. Lalu karya imamat atau tugas imam dilaksanakan melalui pengudusan, yaitu kegiatan liturgis dan sakramental, misalkan misa, terus upacara baptis, upacara krisma, begitu ya. Sedangkan karya rajawi atau tugas Kristus sebagai raja dijalankan oleh gereja melalui upaya untuk membentuk komunitas di dalam persekutuan dan pelayanan, misalkan komunitas misdinar, komunitas OMK, komunitas Legio Maria, dan seterusnya, dan seterusnya. Itulah sebabnya gereja terpanggil untuk menyuarakan nilai-nilai kerajaan Allah, baik cinta kasih, persaudaraan, keadilan, pertobatan, serta pengampunan. Melalui berbagai kegiatan serta gerakan itulah, gereja mewartakan kerajaan Allah, yaitu turut serta di dalam karya dan misi Kristus. Nah, berikut ini contoh karya pelayanan gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Bidang pelayanannya liturgi ya. Ini tanda-tandanya umat berhimpun, berdoa, dan memuji Allah. Lalu kalau misalkan di persekutuan, karya pelayanan gereja, pertemuan bilan kitab suci nasional dalam lingkungan, ya toh, pelayanan gereja menjadi kesatuan, atau misalkan sebagai petugas liturgi, misdinar, gitu ya. Nah ini, yang nomor 3, karya pelayanan gereja untuk mengajar. Ya ini seperti pelajaran katekumen atau calon baptis, gitu ya. Kemudian nomor 4, pelayanan, karya gereja melayani yang miskin, lemah, sakit. Ada aksi sosial gereja atau bantuan peduli kasih yang biasanya dikelola oleh Legio Maria, dikelola oleh SSV, ya. Lalu juga ada kunjungan orang sakit, biasanya dikelola tiap lingkungan. Nomor 5, pertobatan, karya gereja untuk menumbuhkan pertobatan. Biasanya ada ibadat pertobatan sebelum hari raya, gitu ya. Biasanya hari raya Paskah atau Natal. Penerimaan sakramen tobat bagi umat itu sebelum hari raya, gitu ya. Nah, begitu beberapa contoh karya pelayanan gereja dalam mewartakan kerajaan Allah. Semoga kita juga bisa mempersembahkan diri, juga bisa ikut serta dalam karya pelayanan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah, terlibat langsung ya dalam tugas-tugas gereja. Baik, demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Kemudian ada sedikit pengumuman. Nomor 1, hari Senin tanggal 1 Februari besok, minggu depan, diadakan penilaian harian KD 3.5. Bahan belajarnya cukup dari LKS Jamrut, lembar pengetahuan 11 dan 12. Hari ini tidak ada tugas, tapi dimohon mengirimkan foto kegiatan BDR Mapel Agama Katolik. Baik, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, bimbinglah aku untuk mau mempersembahkan baktiku kepadamu dalam karya pelayanan gereja untuk mewujudkan kerajaan Allah di dunia ini. Ajarilah aku menjadi baik seturut dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila Pak Pras masih banyak kurangnya, Pak Pras mohon maaf. Sekali lagi Pak Pras ucapkan terima kasih. Berkah dalem. Dadah.